Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, jemaat Tuhan terkasih. Seluruh pendeta dan majelis HKBP Seresot Tanjung Priuk menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah. Kita kembali berkumpul dalam ibadah Minggu ke-20 setelah Trinitatis. Kiranya kita selalu memuji Tuhan yang Tritunggal, yang selalu setia menyertai kita dalam perjalanan hidup kita juga gerejanya. Hingga kini kita boleh berjalan dalam berbagai situasi yang terjadi. Walaupun kita sedang menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan khususnya COVID-19. Tetapi Tuhan pengasih selalu menyertai kita di dalam perjalanan hidup ini. Marilah kita bersekutu dalam ibadah ini. Kita puji dan muliakan Tuhan dalam ibadah kita. Marilah kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 3, Tuhanku Yesus. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1, ingat akan nama Yesus. Kemana saja kau pergi, indahlah
Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat ke-10 dan maksudnya. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 345 ayat 1 dan 5, sertai kami Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih, sayang, dan pembenaran-Mu ya Tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 32 ayat 1, Kulihat salib-Mu. Epistel bagi kita pada minggu ini tertulis di Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan ayat 16. Mari kita baca secara responsoria. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu.
Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 2. Yesus menginginkan daku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Istimewa rahmat-Mu.
Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu 20 setelah Trinitatis hari ini, Minggu 17 Oktober 2021, terambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Demikian firman Tuhan. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika ditanya kepada setiap kita, apakah kita saat ini sedang berbahagia? Apa gerangan menjadi jawaban kita? Mungkin ada di antara kita yang menjawab, saat ini saya sedang tidak bahagia. Tetapi beberapa atau mungkin malah kebanyakan di antara kita akan menjawab, "Ya, tentu saya sedang berbahagia." Tetapi jika kita ditanya lebih lanjut, mengapa Anda berbahagia? Mungkin banyak dari antara kita yang mulai berpikir, ya, mengapa saya bisa berbahagia? Apa alasan saya berbahagia? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya sekitar 2000 tahun yang lalu, pada suatu kesempatan tiba-tiba berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Jujur, saya juga agak bingung ketika membaca ayat ini, saudara-saudara, untuk pertama kali. Hal pertama yang membuat saya bingung, kok bisa tiba-tiba perempuan tersebut berteriak seperti itu kepada Tuhan Yesus? Apa alasannya? Karena jika kita membaca ayat-ayat sebelumnya, sebenarnya Tuhan Yesus juga tidak sedang berkhotbah tentang kebahagiaan atau berkhotbah tentang ibunya Maria. Hal yang kedua yang membuat saya tambah bingung adalah mengapa perempuan tersebut justru mengatakan bahwa ibu Yesus yang berbahagia. Memang Maria, ibu Yesus, adalah satu-satunya orang yang mengandung dan menyusui Tuhan Yesus. Tapi itu kan sudah lama, bahkan sekitar 30 tahun sebelumnya. Mengapa ia tidak mengatakan Tuhan Yesus yang berbahagia? Banyak pertanyaan yang tidak dapat kita jawab karena memang Alkitab tidak mencatat tentang hal itu. Tetapi daripada memusingkan tentang alasan si perempuan mengucapkan hal tersebut, lebih baik kita melihat apa tanggapan dan jawaban Yesus kepada perempuan tersebut, yaitu
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudaraku yang terkasih, dari 2 ayat pendek di atas, kita pun dapat melihat bahwa ada perbedaan sudut pandang antara perempuan tersebut dengan Tuhan Yesus. Perempuan tersebut melihat dari sudut pandang manusia. Kebahagiaan dilihat dari keluarga tempat kita dilahirkan dan dibesarkan. Siapa ayah dan ibu kita? Apakah anak kita menjadi anak yang sukses? Berapa harta yang kita miliki? Bagaimana prestasi kita di dunia ini, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, perempuan tersebut melihat Maria, ibu Yesus, sebagai orang yang sukses, karena anaknya Yesus kini menjadi orang paling terkenal di Israel pada waktu itu. Mungkin perempuan itu membandingkan dirinya dengan Maria, ibu Yesus, dan dalam hatinya berkata, andainya aku seperti Maria yang bisa punya anak sesukses Yesus. Akan tetapi Yesus mengetahui isi hati perempuan tersebut, sehingga bukannya ia menjawab terima kasih atau jawaban basa-basi lainnya. Yesus langsung mengucapkan perkataan yang langsung mengcounter jawaban perempuan tersebut. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Ucapan Yesus ini karena Yesus melihat segala sesuatunya dari sudut pandang surgawi. Dan tidak ada kebahagiaan yang lebih besar di dunia ini ketimbang mereka yang tahu bahwa mereka telah mendapatkan keselamatan kekal. Bagaimana caranya? Ya, tentu saja dengan cara percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana bisa percaya kepada Yesus? Ya, tidak ada jalan lain selain dengan membaca dan mendengar firman Tuhan dan memelihara firman itu sehingga semakin bertumbuh dan berakar dalam hati, pikiran, dan hidup kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, sekali lagi kita melihat bahwa ukuran kebahagiaan dari sudut pandang dunia dan sudut pandang Tuhan itu sangat jauh berbeda. Orang dunia menganggap semakin banyak harta yang dimiliki atau semakin tinggi jabatan yang dimiliki, maka orang tersebut pastilah akan lebih bahagia. Padahal dari sudut pandang Tuhan, hal tersebut belum tentulah demikian. Orang bisa saja memiliki seluruh harta di dunia ini, tetapi ketika ia tidak percaya kepada Tuhan, maka jiwanya binasa. Dan apa gunanya semua harta dunia yang dimiliki ketika harta tersebut tidak bisa membawanya masuk ke dalam surga? Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, alangkah baiknya jika mulai saat ini kita memiliki pandangan yang benar tentang kebahagiaan. Kebahagiaan sejati tidaklah ditentukan
oleh berapa banyak harta yang kita miliki, tetapi lebih ditentukan oleh siapa yang ada bersama dengan kita. Jika Tuhan sendiri yang bersama dengan kita, mau kita melewati padang rumput yang hijau atau melewati lembah kekelaman sekalipun, kita akan tetap bahagia karena kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Kebahagiaan kita tergantung pada Tuhan. Tanpa Tuhan, jangan harap kita bisa bahagia di dunia ini dan bahagia di akhirat nantinya. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman ini begitu lembut menyapa kehidupan kita, umat Tuhan yang percaya. Maka semua orang tanpa terkecuali pastilah mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi berbicara tentang kebahagiaan, sebahagian besar orang akan menilai dan mengukurnya dari sisi materi atau apa yang terlihat secara kasat mata. Kita berpikir jika seseorang bergelimang harta, banyak memiliki rumah, punya mobil mewah, terkenal seperti selebriti misalnya, atau pangkatnya tinggi, hari-hari yang dijalani pasti dipenuhi oleh gelak tawa dan kebahagiaan. Benarkah demikian? Faktanya saudaraku, tidaklah demikian. Banyak orang kaya dan terkenal hidupnya merana dan tidak berbahagia. Ternyata saudara-saudaraku, kekayaan, harta benda, uang, dan segala hal yang ada di dunia ini tidaklah mampu memberikan jaminan kebahagiaan yang sejati. Semuanya hanya bersifat semu belaka. Saudaraku yang terkasih, suatu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang sedang kerasukan setan, yang membuatnya tidak bisa berbicara alias bisu. Lalu tergeraklah hati Tuhan Yesus untuk menjamah orang itu dan mengusir roh jahat tersebut. Mujizat pun terjadi. Melihat kejadian itu, banyak orang menjadi takjub. Tetapi ada pula yang tidak suka dan benci dengan tindakan Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa ia melakukan itu dengan kuasa Beelzebul atau penghulu setan. Tetapi ada seorang wanita yang datang kepada Tuhan Yesus dengan berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Tuhan Yesus dengan sangat jelas menyatakan bahwa kebahagiaan hidup seseorang tidak ditentukan oleh faktor materi. Sumber kebahagiaan hidup yang sejati adalah ketika seseorang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Saudaraku yang terkasih, ketaatan melakukan firman Allah dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itulah sumber kebahagiaan sejati. Yakobus menulis, "Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang
dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus 1 ayat 25. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang melakukannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga atas sapaan firman-Mu untuk kami pada minggu hari ini, di mana Tuhan telah memberikan pengajaran yang benar kepada kami, yaitu tentang kebahagiaan. Itulah orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara firman tersebut boleh terlihat di dalam kehidupan kami setiap pribadi. Firman itu kami jadikan menjadi pedoman, penuntun di dalam hidup kami. Firman itu menjadi yang terpenting, yang terutama di dalam hidup kami, agar kami boleh menggapai kebahagiaan tersebut. Berkati firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu tersebut tertanam di dalam hati dan sanubari kami. Demikian juga jemaat Tuhan yang telah dengar-dengaran akan firman-Mu. Jadikanlah setiap jemaat Tuhan yang selalu rindu mendengar firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kami mampu memeliharanya, melakukannya di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan di dalam kehidupan ini, agar kami mampu selalu berlaku, bertutur kata, bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Apabila ada jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan, memberkati obat, makanan dan minuman yang mereka pergunakan. Apabila ada jemaat-Mu ya Tuhan yang menghadapi pergumulan kehidupan, Tuhanlah yang menolong kehidupan mereka, memampukan mereka untuk menjadi pemenang di dalam pergumulan tersebut. Terima kasih ya Bapa akan segala anugerah dan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau memohon kepadamu, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat selama ini kepada Tuhan dan juga kepada sesama umat manusia, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima akan berkat-Mu. Sempurnakanlah ya Bapa doa ini yang kami naikkan ke hadirat-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kirimlah pelita
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kami pendeta dan majelis se-HKBP Resort Tanjung Priok mengucapkan kepada kita semua selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.